Ya makane kuwi kan nak melu panduane awake kan otomatis nak wong ngomong pejuang gendong tangki. Nak bagi kita-kita kaya kalian iki lah misale. Biasa tani horti. Wis lumrah ya kan. Ora pun nggo panduan SAS 4 dina sekali nyemprot kan. Lah nak pas musim hama bahkan 2 dina sekali nyemprot. Ling oke komplain iku wedi sengkleh. Pundak iku rata-rata mohon maaf. Petani padi. Enggak usah lah nang Jawa. Nah nang gone iki kita wae nek jenenge petani padi. Ngono tandur, rabuk, biak-biuk tinggal warung kopi. Lah melu panduane awak seminggu sekali kok nyemprot. Ya komplain. Padahal zaman wis berubah, iklim juga sudah berubah. Nak memang dengan pola biasanya bisa mensejahterakan ya monggo silakan. Lah tapi kenyataane wong budi pun saiki tanam padi. Mau nggak mau harus nyemprotnya 3 dino 4 dino. Apa nek kena wereng? Lah kenapa? Enggak wayahe saka awal kita tingkat ketahanan tanaman. Nah pada dasarnya ketahanan tanaman itu mau iso membantu mendongkrak efektivitas pengendalian hama penyakit. Ya kemungkinan besar mek penene wabah wereng nggak kena banget. Nggak sampai rugi fatal. Mung kakean begitu enek ketok wereng baru gila nyemprot, sibuk kabeh. Tanduran sarap mati. Ya karena umumnya menungso kaya ngono. Nak urung sakit urung nang rumah sakit. Betul kan? Coba nak misale saka awal kita wis kesel dhisik nyemproti tanduran padi ku mau dengan nutrisi yang bisa membantu menguatkan tanaman. Ya kemungkinan besar dalam hal pencegahan dan pengendalian hama penyakit berlangsung dua arah. Di satu sisi, dengan peningkatan imunitas ketahanan tanaman, dia bisa menolak keberadaan hama dan penyakit dengan cara melalui apa? Penguatan jaringan ataupun toleransinya terhadap bisa maupun senyawa-senyawa kimia yang disebabkan oleh hama penyakit, khususnya yang menusuk dan menghisap. Kan no? Ya contoh, apabila jaringan tanaman itu kita kuatkan dengan saka, misalnya enek kalium, enek silikae. Lah nak mau nek nyokot oleh siji kan jadi ora oleh. Mau nih wereng iki mau butuh energi satu hanya untuk menusuk tanaman padi dan tanaman lainnya. Namun nak misalnya kita berikan kecukupan nutrisi yang bisa menguatkan batang jaringan tanaman, dia butuh energi 5. Lah nak kesel kan mati dewe hamai. Hah? Sanggup. Betul nggak? Mati kesel nih. Lah ya kuwi. Ibaratnya gini. Enek wong arang ngrebek omahe awak. Tapi karena pintunya ditutup, ya dengan harus usaha. Buka pintu mek pun congkel, nggo linggis segala macam. Lah dalam posisi yang sama, kita nang nggo omah iku iso jogo-jogo. Pinomat iki iso goleki parang, gaman. Gawe perlawanan. Lah nak pintu ngablak. Buka. Kayak ling teko wong 10. Ngablak pula. Enggak ada pertahanan diri perisai tanaman itu. Perisai tanaman itu hanya bisa dibuat dengan nutrisi yang memang bisa menguatkan tanaman. Mung kakean kan petani iki senenge gomek ngelemokke pokok. Maka nak melu panduane awak ya aja harap tanduran iku apik nang awal-awal karena kita itu nguatke pokok dhisik. Jadi begini, nutrisi bagi tanaman itu bisa berperan ganda untuk pertumbuhan dan segala aspek yang menyangkut fisiologi aktivitas tanaman. Nah, pestisida hanya sebagai penambahan untuk lebih mengefektifkan pengendalian hama penyakit. Apabila dalam pengendalian hama penyakit, tanaman itu sudah kita ciptakan untuk bisa menolak atau meningkatkan ketahanan tubuh, ditambah lagi semprotan pestisida, ya jos. Lagi kan kakek kita dengan pola pestisida bekerja sendiri dalam mengendalikan hama penyakit. Tanamannya gue ngepleh wae nompo tanpa meningkatkan ketahanan dan imunitasnya. Yuk akhirnya
pengendalian hama penyakit kita itu hanya bergantung pestisida. Entek obat ya kumat. Benar kan? Iki contoh. Kita sakit. Karena sakit merasa butuh obat. Akhirnya kita konsumsi obat. Mung dalam mengkonsumsi obat itu prosesnya kita mangane gijine dikurangi, diperhemat. Akhirnya proses penyembuhan kita dari sakit tadi mau akan berlangsung lebih lama daripada bila kita mangan obat tapi gizi dicukupi. Terus taruh pun misalnya dengan minum obat iki mau sakit kita sembuh mari pulih, lantaran nggak dibekali gizi antibodi yang kuat pada tubuh kita, entek obatnya kumat meneh. Ya ujungnya ngobat meneh tuku obat, dokternya yang seneng ya apotik. Paham kan? Bukan berarti kita nggak butuh obat, butuh. Cuman tempatkan seperti sendok dan garpu. Pada masanya kita butuh garpu. Nak ling disanding, ling arek dipangan, steak, daging. Betul? Tapi nak kita mangan sop, aja nggo garpu piye? Mangan sop nggo tangannya nggak pantas kok. Kan mesti nggo sendok. Jadi nutrisi itu ibaratnya sendok. Sedangkan pestisida itu ibaratnya garpu. Itu paribasanku. Artinya lebih penting sendok daripada garpu. Tapi lebih apik meneh nak mangan nggo sendok dan garpu. Paham kan? Apa meneh nak tangani lagi sakit lecet kena pisau, anjuk mangan nggo tangan. Ya iku jenenge nyiksa awak. Lah kan podo. Lah nak tanduran lagi sakit. Hah? Dijajarke ya nyiksa tandurane. Ya minimal sendoke kita kei, garpu kita kei. Misale tanggap iki pengendalian hama penyakit, kita hanya melibatkan pestisida. Kan wis tak omong. Entek obat penyakit kumat. Lah nak kita bekali nutrisi yang cukup untuk antibodi tanaman itu sendiri. Entek obat tanaman bisa meningkat antibodinya. Dengan serangan penyakit itu mau, tanaman kan secara fisiologi akan meningkatkan ketahanannya sendiri untuk menangkal hal-hal yang bisa membuatnya mati atau sakit. Iku kodrat alam. Setiap makhluk Allah itu pasti dibekali insting untuk bertahan hidup. Salah satu instingnya itu ya untuk bertahan hidup meningkatkan kekebalan tubuhnya. Manusia juga punya. Lah nak kita nak kena parang nanggok sikil. Karena gizi kita ini nggak kuat. Ujungnya ngerekesi badan. Bisa pun demam. Kenapa? Karena semua sel darah putih akan dialokasikan nang selangkangan. Ikulah pelanjeren jenenge, pancingan ya. Karena nak nggak diantepkin nanggok kono, prajurit-prajurit antibodi kita itu mau kalah mbek kumane. Makanya semua sel darah putih yang ada di kepala, di badan, di tangan semua dialokasikan ke selangkangan untuk menahan. Itu apabila posisi tubuh kita itu nggak fit, nggak kuat. Nah, maka nak wong sempat pelanjeren karena luka ataupun karena sakit misalnya tetanus atau apalah kena parang, sempat pelanjeren berarti antibodinya nggak kuat. Maka nak bocah-bocah saiki ling gizi cukup, jarang kena pelanjeren iki. Nanti kan bisa dilihat. Nah, sikile kita iki luka, kena pisau atau kena parang atau kena cangkang, benana, berarti antibodi kita kurang. Kalah darah putih sehingga benana. Nah, selama 1-2 hari terus benana, yakinlah yang hari ketiga pelanjeren. Kaya ngono Allah ciptake sistem jaringan nang tubuh kita tanpa kita komando. Mereka kerja dhewe. Apa pernah kita perintahke, darah putih, kowe ya, kono serang iku. Kan gak enek. Jadi semua makhluk hidup itu punya sistem. Nah, apabila kita kuasai sistem itu dan kita bisa masuk di sistem itu dengan apa yang dibutuhkan pada proses sistem itu berjalan, ya selesai. Mesin ini lagi berjalan, ternyata muni ya, mulai muni. Oh berarti oli kurang ya, kita tambahin oli.
Mau nak supaya oli ini nggak sampai kurang, ya kita cukupi oli seurung mesin itu diuripke. Kakean wong ngono muni mesinnya baru ditambahi oli. Ya mesinnya kadung panas, kadung gesek. Akhirnya apa? Kekuatan mesin ini mau balik menang nol. Apabila nanti mesin itu berbunyi engkek karena kekurangan oli, berarti yang duwe mesin itu nggak duwe perencanaan, nggak duwe kewaspadaan. Artinya pengalaman bertani sebelum-sebelumnya nggak dijadikan dia pelajaran. Oh ternyata musim begini biasanya hamanya begini. Oh ternyata ini biasa begini. Oh nak enek capung biasanya begini. Oh nak enek ulet daun biasanya begini. Ikroknya itu kurang. Apa meneh nak tanduran iki kena penyakit, heng kabeh. Gagap panik, ora sempet mikir. Yang penting piye ngobat nyemprot. Apa pun dituku. Ya betul kan? Wong nek wis kadung sakit parah, kabeh dukun diparani, kabeh dokter ditekani. Ini penting mari. Hah, entek duit oke ora mari juga. Obat ling nanggok kene hurung beraksi, wis teko nanggok dokter siji meneh, teko meneh nang dukun, wis ngono bertolak belakang. Omongi dukun gak oleh mangan sayur, saka dokter njaluki mangan sayur. Lah yo piye to? Ya mumet dhewe ngetekke duit ora mari-mari. Hal-hal seperti ini kan sebetulnya ikroknya itu secara kebatinannya itu dalam dunia tani sama. Mung kalahe tanduran gak iso ngomong. Sebetulnya kalau kita bertani betul-betul, kita bisa melihat dan memahami tanaman itu ngomong sama kita. Nah nggak percaya teko isu-isu. Begitu ramahnya tanaman itu nyambut kita. Tapi nek ora pernah teko isu, delok ku seminggu nek tanduran. Kan podo nak kita duwe omah. Mek pun benino diresiki tapi enggak dinggoni, gampang rusak, gampang rapuh. Papane pun gampang bubukan, pokoknya elek. Padahal benino enek pembantu ning kon ngresiki tapi enggak dinggoni. Omah apike kok ngopo pun seminggu ditinggal enggak dinggoni. Walah ya sembuh piye-piye. Tapi omah eleke kok ngopo nak dinggoni wae ya klimis. Betul kan? Lah podo tanduran pun ngono. Lah nak kita bendino teko nang tanduran, pasti tandurannya klimis. Nak seminggu sekali teko, wis gabres kabeh. Iki cerita rumput ae wis kaya ngono. Mendak teko tandurane. Apa meneh masa-masa saiki kan masa pancaroba, iklim ini berubah drastis. Cuaca berubah drastis. Biasane bulan ngene iki ora hujan. Bulan 4 wingi, lah kok hujan terus, malah iki banjir-banjir iki. Biasanya kita kan mulai September, Oktober kan hujan. Lah, nak cara pola kita berbudidaya iki padha mbek tahun wingi dengan musim yang berbeda piye? Kan padha kita dodol es. Oh, biasanya nak bulan iki panas, iki dodolan es laris. Enggak ngerti ini hujan. Nah, saka kono kita iso ikro, oh berarti nang bulan iki kita dodolan bandrek. Kan ngono. Aja ngengkeng dodolan es terus. Mati ekonomi kita. Maka itu butuh insting untuk membaca, mengikroi lingkungan supaya kondisi tanaman kita itu iso terjaga, karena ling iso njogo tanduran kita ya kita. Apa njuk ling njogo tanduran iku ling kuwasa ngono? Ora, ya kita. Kabeh-kabeh melalui perantara kita. Nak ling njogo ling kuwasa ya iku kaya jajagoan. Mbok disemprot pun mendeles wae. Nah, kadang kan kita berpikir, kepiye tanduran iso kebal kaya jajagoan. Nah, lah, sampean anggap iku genjer iku enggak kebal mbek herbisida. Hah? Kebal kan? Wis, ngono ditandur penyakitnya oke juga kan? Coba nak besok enek penemuan bahwasanya jajagoan iku punya manfaat oke mbek menungso. Terus ditandur, penyakitnya teko dhewe. Allah itu memberikan kesulitan dan tantangan pada hal-hal yang bisa memberikan kebaikan pada manusia itu sendiri yang mengelolanya. Mungkin karena dianggap jajagoan itu enggak enek manfaatnya ya di kuat-kuatin ya api-api. Iya, karena itu tantangan kita. Lah nak ngono dene iku ternyata enek manfaatnya anjuk dibudidayake, ya mbok delok kutu kebul pun mangan. Makanya aja merasa iri karena enek ngomong. Andaikan saja gerintingan atau jajagoan iku tanduran ya kan,
kebal nggak perlu nyemprot nek urung karuan. Wong butine saiki genjeran nyemprot. Enteng ae pula. Biyen tumpul lihat jahat-jahat ki wae kan disemprot nggo grondap ae pun ora mempan. Enceng gondok coba. Ya kan? Biyen dijajarke ora apa-apa disemprot nggak mati. Saiki dibudidayake enteng ae kan. Sakite leles, mati ya kan? Garing, layu, enteng wae. Karena setiap segala sesuatu makhluk Allah iku mau yang sudah dibudidayakan manusia untuk memberikan keuntungan baik secara sosial ekonomi, pasti akan diberikan tantangan sendiri. Dan tantangan itulah yang memberikan kita itu rezeki. Ngono lho.